Dan sejahtera bagi kita semua. Siang malam bang, perkenalkan nama saya Rokan Sambung Sinding dengan NIM S22026 dari Kuliah Matematika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari praktikum Papua pada weekend keempat. Masuk pada bagian studi kasus yang pertama. Di sini saya akan menyediakan terlebih dahulu apa yang menjadi hasil ketika website tersebut dijalankan. Nah, jadi dengan studi kasus yang pertama itu uh, membuat sebuah website yang untuk permainan mengubah angka. Jadi websitenya itu akan membuat sebuah rentang nilai dan nanti si user akan memasukkan inputan demi inputan untuk mendapatkan uh, angka-angka untuk mendapatkan angka yang telah dibuat oleh sistemnya karena sistem ini membuat angka random dari JavaScript-nya. Oke, kita coba website yang sini, kita coba masukkan tanpa boleh terlalu rendah. Ini, 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 yang akan itu sama tanda menebak angka yang benar itu dengan satu. Nah, masuk kepada jaringannya itu menulis seperti biasa yaitu untuk type HTML. Masuk ke langsung ke bagian body. Tidak terdapat div kelas key container dan hasilnya itu adalah tebak angka yang tadi kemudian atas. Nanti ada P, saya telah menggunakan angka 1 hingga 100. Coba tebak, nah itu adalah tampilan dari website-nya. Hmm. Ini sini ada hari atau inisialisasi lah, inisialisasi ID. Hanya itu ada message, ada total, dan ada ini ID yang namanya itu missing yaitu nomor. Jadi kita akan nanti masukkan. Jadi kan nanti pasti bakalan dipanggil di JS ini gunanya ini di sini untuk ketika ada suatu inputan atau satu data yang dibutuhkan dari user. Nah, jadi kita bisa memakai input ini. Type-nya itu type-nya itu adalah number. Dan juga ada button dan ID itu adalah submit slash then itu tebak dan riwayat dan riwayat tebakan. Oh, nah, jadi ini nanti akan diatur oleh JS-nya. Nanti kepada CSS-nya dari di sini untuk bagian dari body dia akan menggunakan CSS berikut. Bagian dari game container juga menggunakan CSS berikut. Nah, ini seperti CSS sederhana yang telah kita pelajari pada week sebelumnya. Mungkin ada tambahan seperti animasi ya. Ini. Nah, jadi kalau ada semisal pagar-pagar dan tanda add itu uh, untuk animasi lah, animasi yang ada pada websitenya. Jadi di sini kan mungkin title itu, mungkin title itu eh, bakalan font size itu bakalan 2,5 M dan animasinya itu as in out dari utara that jadi dia as in out gitu. Nanti ada animasinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari CSS-nya. Masuk kepada bagian JavaScript, di sini kita mengambil elemen HTML dari ini. Nah, jadi di sini terus quick input. Nah, tadi kan ada ID-ID-nya. Ini kasih ada game title, ada message, ada total, ada quick input, ada history. Nah, jadi itu bakal dipanggil semua pada Francis JavaScript-nya. Nah, jadi setelah itu, setelah dia dipanggil, kita membuat angka random ya. Jadi kita buat let, fungsi let. Nah, jadi namanya itu adalah random number dan itu bakal dibuat dengan rumus mat.floor, di mana mat.random itu dikali 100 ditambah 1.
Karena kan integer itu kan kalau di codingan itu kan dimulai dari nol. Nah, jadi kita butuh ditambah satu. Nah, itu gue nah ini untuk menyimpan histori tebakan atau disasar yang ini di sini adalah event listener-nya. Nah, jadi ini untuk submit BTN yang tadi. Nah, ID-nya itu tadi eh submit BTN. Ini submit BTN, ID-nya dipanggil yang ini kan submit BTN add event listener klik. Nah, jadi kita mengklik ini bakal sistem websitenya akan menyimpan, jadi dia akan eh, menyimpan sembari si user guest-nya yang tebakan dari user guest-nya itu di ini disimpan pada base inputnya. Hmm. Dan dia juga akan di mengkonversinya ke angka. Nah, di sini ada validasi input. Di sini ada kondisi jika is none user guest, yaitu tebakan dari si user, atau user guest lebih kecil dari satu, atau user guest lebih besar dari 100, maka dia akan meminta ini masukkan angka antara 1 hingga 100. Nah, karena ini kan udah di luar sini, di luar 1 sampai 100. Kalau lebih kecil dari 1 berarti mulai dari 0 sampai minta hingga, dan ini 101 sampai hingga. Bisa juga set time out-nya tambah efek getar jika input salah. Nah, jadi set time out itu please input class list remove error. Nah, jadi dibuatin itu 300 besaran. Eh, masuk pada bagian selanjutnya yaitu gue push. Nah, jadi ini tembakan ke total. Kan tadi kan ketika kita mau nambah angka misalnya 2, 3, kan ini ada jumlah tembakannya. Nah, jadi dia disimpan dulu ke tempat yang ini. Ketika kita menginput angka terus menerus ke opsinya, dia akan tersimpan di quest push atau user quest. Oke, masuk pada bagian selanjutnya itu that is wrong false. Nah, jadi kita misalkan si is wrong ini adalah sekarang salah atau belum terpenuhi. Nah, jika si user quest itu dengan random number yang kita telah inisialisasi tadi di atas, yaitu yang ini angka antara 1 dan 100, maka programnya akan mengeluarkan selamat Anda mendapat angka yang benar. Nah, jika dia lebih besar dari angka random si service ini lebih besar dari random number, berarti dia akan melakukan perintah terlalu tinggi, coba lagi, dan dia akan masukkan merah. Itu juga sebaliknya, kalau dia terlalu rendah, maka dia juga akan menampilkan terlalu rendah, coba lagi. Ini adalah is wrong. Jika si tadi yang ini error, malam error, jadi dia bakal ngeset tambah efek getar itu, notification class remove error. Nah, hingga animasi dari eh, yang tadi. Jadi error bakal dia akan maka dia akan mengeluarkan animasi. Nah, yang getar di bagian urutannya. Di sini tampilkan total tebakan, total text content itu jumlah tebakan, misalnya itu yang tadi kamu yang ini. Click on list item. Nah, ini menambah discovery riwayat. Nah, misalkan tadi user guest itu telah kita input, jadi dia akan disimpan dulu ke bagian si history, history yang ini. Nah, jadi dia bakal ditampilkan lagi pada bagian websitenya. Masuk pada bagian simulasi yang kedua. Jadi di sini saya akan menjalankan yang terlebih dahulu. Nah, jadi di sini dia sebetulnya untuk mengecek password.
Jadi dia terdiri dari tiga bagian, yaitu lemah, sedang, dan kuat. Nah, jadi dia harus ada pada bagian kriteria berikutnya. Kan. Jadi puncak itu menyebabkan karakter, dari huruf besar A sampai Z, dari huruf kecil A sampai Z, dari angka 0 sampai 9, dan dipenuhi oleh karakter khusus. Oke, masuk pada bagian kodenya, seperti biasa ada file HTML, template-nya itu untuk tag HTML, Mas. Jadi kita langsung masuk saja ke bagian kode. Nah, di sini langsung diubah oleh div class, banyak kelas ya. Kelas yang pertama itu container, row, class 6, card, dan card body. Dan langsung dibuka oleh H2, yaitu bacakan button cursor yang ditampilkan pada bagian ini. Setelah itu dia membuat kelas lagi, yaitu embed slash tray, dengan label itu password dan kelasnya itu form label, itu password. Hmm. Oke, masuk pada yang selanjutnya itu di sini dia meminta input dan type-nya itu atau tipenya itu password dan ID-nya itu adalah password dan sementara kelasnya itu akan menggunakan nama form slash control dan inputnya itu cek equal dan password. Ini juga ada bagian yang lain yaitu di post progress dengan misalnya itu x baby x. Hmm. Ini juga bagian dari ID, class, role, area panel, area format. Oke, masuk pada bagian selanjutnya yaitu di kelas embed slash tray. Nah, ini adalah bagian dari buttonnya. Jadi, ketika dia button, BTN, kelasnya itu adalah BTN, BTN primary, di slash non. Dengan aja itu adalah BTN submit, dengan titiknya itu adalah button. Nah, jadi, dalam titik itu terdapat tanda kirim, nah ini tanda kirim tersebut. Dan juga ada di kelas core slash 6, di kelas card body, ketiga itu berarti ada password. Nah, jadi dia di sini bakal eh, menginisialisasi saja sih. Kalau soal aturan-aturan yang berlaku itu nanti akan dibahas pada JavaScript. Langsung masuk saja pada bagian JavaScript-nya. Di sini dia akan mengambil terlebih dahulu dari bagian HTML, yaitu studi kasus 2 index HTML. Ya, jadi dia akan mengambil bahasa yang butuh diambil. Nah, misalnya ini kan ada password, ada string text, ada string bar, dan ada juga bagian submit. Nah, jadi dia ID yang tadi pada index HTML itu bakalan dipanggil pada file.js. Nah, di sini juga ada btn submit class list.add itu daemon. Ini kan btn submit. Hmm. Ini juga ada mengakses elemen kritisnya. Jadi kita mencari dulu kalau saja penilaian, uppercase, number, dan special char. Nah, jadi pada nilai ini dia berarti kayak huruf kecil lah. A sampai Z huruf kecil. Uppercase itu huruf besar, dan lower case itu adalah eh, maksudnya lowercase itu adalah huruf kecil, nah, sedangkan Minglang itu adalah panjang minimum dari teksnya itu. Misal, salah, salah, ini salah paham tadi. Nah, jadi kita di sini akan mencek jika panjang password itu lebih kecil sama dengan 8, maka dia akan bertambah strike-nya itu adalah 25. Dan lain daripada itu, dia akan mengeluarkan class name-nya itu atau Minglang-nya itu text danger. Nah, di sini juga ada kelas panjang minimal 8 karakter. Ada juga ajit kan. Nah, jadi ada kondisi-kondisinya. Jika si ajit ini tadi sama dengan si password, maka setelah itu akan plus 25. Lanjut daripada itu, dia bakal mengeluarkan text danger. Itu juga dengan A huruf kecil sampai Z huruf kecil. Ketika dia sama dengan text yang dengan password, string itu pasti bakalan tambah 25. Dan juga yang terakhir itu adalah
angka. Nah, jadi angka itu terdiri dari 0 sampai 9. Jadi ketika kita membuat 0 sampai 9, kita juga setelah dapat menginput angka 99 atau 88 atau 76 atau 26 atau 25. Oke, masuk pada bagian selanjutnya yaitu di sini untuk mengecek akuntansi password. Nah, jadi string itu plus 25, istilah kelasnya itu text ranger. Nah, dengan memperbarui progresif ya, yaitu si string-string tadi, yang akan ini kan string 25, string 25. Nah, jadi berapa nilai total stringku sekarang, itu akan bakalan nanti yang akan dipertimbangkan. Nah, jika string itu sama dengan 0, eh, dia bakal tidak mendapat apa-apa. Jika string itu lebih kecil dari 50, berarti sudah mendapatkan password lemah. Jika password itu string lebih dari 100, progress bar. Jadi dia akan masuk ke bagian password sedang. Dan sedangkan else itu lain daripada yang lain, berarti itu di atas 100. Dia masuk ke dalam password yang kuat. Masuk kepada bagian studi kasus yang ketiga. Di sini saya akan terlebih dahulu menampilkan untuk menjelaskan webnya. Nah, jadi di sini kita mendapat sebuah web yang telah dilengkapi dengan data, yaitu karyawan.json. Nah, jadi kita untuk memindahkan data karyawan dari si JSON itu ke bagian HTML-nya dengan menggunakan bantuan dari JavaScript. Nah, dengan itu kita dapat menampilkan website yang menarik dan responsif kepada si user. Dan juga dapat menampilkan animasi-animasi. Oke, seperti biasa, type HTML, langsung kita masuk aja ke bagian body. Di sini ada terdapat inisialisasi lah. Inisialisasi di mana ada nama, ada departemen, ada jabatan, ada gaji, dan usia. Nah, setelah itu dia ngambil si ID karyawan. Nah, ID karyawan itu tadi data karyawan. Nah, di kelasnya itu adalah call 6 masuk pada bagian yang selanjutnya. Pada bagian H3, ringkasan karyawan pada departemen. Nah, harusnya itu, nah, di itu boleh dilanjut dengan eh, Kampas ID. Nah, Kampas ID-nya itu adalah si ID-nya itu char 1 dengan lebarnya itu 400 dan height-nya itu 200. Nah, mungkin sekian dari bagian HTML-nya. Masuk kepada bagian listennya, saya akan menjelaskan secara singkat. Nah, jadi di sini ada data lah, data dari seluruh kemahasiswaan. Nah, jadi di data ini tersimpanlah nilai-nilai kuis kalian, nilai keaktifan selama 1 semester nantinya. Nah, jika di sini diinisialisasi data, nah data ini akan ambil ke paling bawah, soalnya cuma kita berdua yang ada di sini. Yang jadi data ini untuk mengambil seluruh bagian lah, bagian dari ini kan nomor satu, ini nomor dua. Nah, jadi ada dua kurung yang untuk mengambil data tersebut. Nah, data-datanya juga ada kayak ID lah. ID-nya itu ada nama karyawan, ada nama, ada departemen, ada jabatan, ada gaji, ada usia, dan lama kerja dalam tahun. Masuk langsung kepada bagian JavaScript-nya. Masuk ke bagian JavaScript-nya, di sini ada function untuk mengubah format rupiah menjadi angka. Kan tadi kan di karyawan JS itu nggak ada RP, nggak ada titik, nggak ada koma, di belakang koma. Nah, jadi dia bakalan membuat suatu program lah. Jadi ketika dia nanti ketemu angka, dia bakal merubah langsung ke bentuk desimal angka tersebut. Nah, misalnya eh, kita beli suatu minuman lah. Jadi dia bakal RP 15.015.000. Nah, jadi eh, akan lebih dispesialkan gitu. Ketika kita menggunakan format rupiah ini. Masuk ke dalam function random color, di sini
Di sini kita menggunakan get random color ini untuk warna-warna diagramnya. Jadi ketika kita merefresh, nah kan diagram-diagram ini kan bakalan berubah gitu. Ya, masuk kepada bagian fungsi tampilkan chart JS. Di sini terdapat bagian dari parameter-parameternya. Ya. Jadi parameter-parameternya itu ada labels, ada dataset, ada background, ada ID elemen, ada tipe chart, ada label data. Nah, labelnya ini untuk biasanya ini labelnya itu untuk meminta data dan data ini itu adalah sebagai data yang kita simpan untuk mengembangkan aplikasi nantinya. Background color itu seperti biasa, yaitu berwarna putih. ID elemennya juga dan type charge-nya itu adalah bar dan label datanya itu adalah total. Nah, jadi dia bakal bentuk bar dengan total. Nah, setelah itu kita masuk kepada bagian fetch. Setelah kita masuk ke bagian fetch, baru di situ kita berfokus untuk mengambil data dari karyawan si Jason. Nah, dan respons eh, dari respon. Nah, setelah itu bakal dapat disimpulkan bahwa dokumen get element by ID itu data karyawannya itu masih eh, bakalan diambil atau masih bisa diambil. Nah, jadi di sini dokumen get element by ID itu adalah data karyawan. Nah, jadi data karyawannya adalah yang dapat diambil dari citizen tadi. Masuk ke bagian selanjutnya yaitu JSON data, JSON pers, respon data. Respon data itu tersimpan pada bagian dalam kurung. Nah, lihat departemen. Nah, departemen ini juga kosong, kita dapat kosongkan karena kan nggak selalu kita selalu standby di rumah sakit untuk meminta-mintakan kereta kalau diminta. Dan di sini juga ada kondisi, jika indeks departemen itu lebih besar atau sama dengan nol, maka dia akan ditambah satu. Tapi lain daripada itu, eh, dia bahkan dibuat nama item dot departemen. Oke, setelah itu kita dapat menampilkan data pada tabel. Data pada tabel ini terdiri dari satu baris ya, satu baris. Satu ini adalah satu persegi, soalnya TR dan ditutup dengan tabel row, pensilnya. Nah, setelah itu kan di sini kan ada TD sebanyak 6 orang. Nah, si 6 orang ini, atau si 6 kolom ini, nah yang ini, kolom 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi dia ada total total 6 kolom dikarenakan kita menggunakan si tag TD yang ini. Jadi dia bakal membentuk kolom. Jika TR mungkin bisa dibentuk secara eh, persegi lagi, tapi harus di bawah atau di luar dari elemen yang ingin kami pakai. Dan dengan daripada itu kita akan mengurutkan berdasarkan nama. Nah, dapat data departemen itu kita sort A, B. Jika A namanya itu lebih besar, lebih kecil dari B nama, return 1. Jika A namanya itu lebih besar dari B nama, return 1. Kita akan menghitung presentasinya, cost total data, bisa data length. Nah, jadi di sini total datanya itu sama dengan katanya dengan panjang dataku. Nah, jadi item presentasinya itu adalah item total 1 dibagi total data atau dikali 100 dikali 2. Masuk kepada bagian selanjutnya itu course background. Nah, di sini kita akan mewarnai background dari asrama kita. Nah, di sini ada departemen map namanya. Jadi ketika dia mengget random color, dia bakalan bisa membuka map dong sama kita. Jadi ketika kita membuat map, kita bakal mengambil dari map tersebut. Jadi kita tadi butuh sedikit color. Nah, jadi kita masukkan aja ke dalam. Dan di sini juga ada tampilkan chart JS. Nah, jadi di sini digunakan untuk memanggil-manggil fungsi-fungsi yang telah kita pakai tadinya. Nah, di sini kan ada labels, data total, background, chart satu, bar jumlah karyawan. Dan yang kedua itu ada labels, data persen, background colors, chart 2, I, dan presentasi jumlah eh, karyawan.
Masuk pada bagian selanjutnya itu studi kasus yang keempat. Nah, studi kasus yang keempat ini hampir sama dengan studi kasus yang ketiga. Di sini kita disuruh untuk meminify kode, untuk meminify kode, dikarenakan kode yang pertama dikasih adalah kode yang minify. Nah, di sini kita hampir sama pada studi kasus 3, di mana kita hanya membuat diagram dengan menggunakan kata yang sama. Jadi diagram itu akan lebih banyak. Dan masuk kepada bagian indeks HTML-nya, seperti biasa langsung kita aja mulai dari bagian body, dan di kelasnya itu adalah slash body, di mana H3 ada H3 daftar karyawan. Nah, di sini ada head untuk menyimpan bagian-bagian tersebut, yaitu TH0, ada TH nama, ada TH departemen, ada TH jabatan, ada TH gaji bulanan, ada TH usia, dan ada TH lama bekerja. Nah, setelah itu masuk kepada bagian ringkasan departemen karyawan. Ringkasan departemen karyawan ini hampir-hampir sama aja. Nah, jadi di sini kita hanya perlu untuk mengikuti apa aja aturan-aturan yang telah disediakan oleh pihak asrama, apa aja aturan-aturan yang telah disediakan. Nah, jadi di sini ada di kanvasnya itu ID, yaitu chart 1, ada width, lebarnya itu 400 dan panjangnya itu 200. Nah, di sini ada pie chart untuk menampilkan presentasi jumlah karyawan pada setiap departemen. Nah, jadi di sini. Jadi di sini juga hampir sama, ada ringkasan usia karyawan. Dan di sini hampir sama lah untuk semuanya. Soalnya kan diulang yang ini, bagian yang ini. Nah, ini kan untuk penutup semuanya. Nah, jadi dia dalam satu kolom bakalan dibagi dengan 3 bagian. Nah, misalnya kita jalankan pertama HTML-nya. Nah, jadi kan di sini kan satu, ada dua, tiga. Hmm, hmm. Masuk kepada file CSS-nya. Jadi di sini cuma ada data tabel, TTRTH, teks lainnya itu adalah center, dan vertikal lainnya itu adalah middle. Itu jadi sama-sama di tengah semuanya. Karena kita menggunakan si bootstrap ini, jadi hampir semua CSS-nya itu atau setelan dari yang ini bisa digunakan dari bootstrap tersebut. Untuk data karyawan JSON-nya itu sebenarnya hampir sama dengan studi kasus yang ketiga. Nah, jadi bukan hampir sama, tetapi sama dengan studi kasus yang ketiga. Jadi kita hanya menambah datanya. Kan tadi kan di studi kasus 3 tidak ada yang ini, tidak ada juga yang ini, ringkasan usia karyawan, nggak ada ringkasan lama bekerja karyawan, dan nggak ada ringkasan gaji karyawan. Kita tadi kita cari yang error ini. Hmm, udah siap lah, udah ini, udah kembali lama. Ya, masuk kepada bagian JavaScript-nya, mulai dari bagian function, format rupiah, get random color, tampilan chart.js, dan sampai fetch. Tadi saya telah menjelaskannya pada studi kasus yang ketiga. Nah, jadi kita hanya perlu mengikuti aturan-aturan. Nah, misalnya kita tadi kan kodenya itu adalah bersifat minify. Nah, jadi kita akan minify-nya pada bagian kode-kode yang kita buat. Nah, jadi kita akan dapat membaca kode tersebut. Dikarenakan minify itu adalah kode yang hanya dapat dibaca oleh logika komputer, bukan oleh logika manusia.
Oke, masuk pada bagian selanjutnya itu pada bagian mengurutkan yang diurutkan dari tadi. Nah, ini untuk menampilkan tabelnya. Nah, kan tadi let tabel data itu kan masih kosong. JSON data for H-nya itu itemnya itu ketika kita masukkan item lah atau memasukkan jabatan yang ada pada departemen jabatannya itu kita bakalan menemukan annex terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita bakal menyimpan itu pada obj.departemen, di mana obj.departemen itu adalah item.departemen dan obj.jabatan, di mana obj.jabatan adalah sama dengan item jabatan. Nah, jika indeks jabatan itu lebih besar dari nol, maka dia bakalan ditambah. Selain daripada itu, dia bakalan ditelarin dengan satu saja. Oke, dapat kita lanjut pada bagian mengelompokkan data berdasarkan departemen. Nah, di sini kan ada cons, group data, group date. Nah, jadi group date itu pasti telah diambil dari grup data. Nah, ini kan tadi itu diambil pada ini pada indeks HTML-nya. Jadi kita di ID kan di grup data. Nah, setelah itu kita ambil pada bagian JavaScript. Jadi ada data departemen, kita akan reduce C, C dan CURL, jadi dia akan bakal disimpan ke pada bagian CURL. Nah, di sini kita akan menampilkan data ke dalam tabel. Ya, menampilkan data untuk di tabel tadi, untuk menampilkan data mengurut usia, menghitung presentasinya, menyiapkan data untuk chart, tekan terusnya itu. Nah, tampilkan chart, lama kerja dalam tahun labels, lama kerja dalam tahun total, lama kerja dalam tahun background colors. Nah, jadi bakalan dipisah-pisahin lah catnya itu menurut subjudul yang ada pada bagian JavaScript-nya. Jadi setiap JavaScript pasti beda. Setiap bagian dari JavaScript pasti mempunyai perbedaan kode lah. Ketika kita mengambil ini, ketika kita mengambil aplikasi lama bekerja karyawan, karena data yang diharap atau yang diambil itu daripada si JS, karyawan JSON itu, pasti bakalan berbeda gitu cara pengambilan datanya dengan pembentingan nilainya juga. Tapi kita dapat juga menggunakan algoritma yang sama pada setiap kodenya. Nah, jadi kalau kita semisal ingin menghitung jumlah maksimal di setiap maaf, hitung jumlah maksimal di setiap ini kan ringkasan jumlah maksimal kan 15 dan ada juga jumlah maksimal 23. Nah, kita juga bisa menggunakan rumus yang lain untuk mendapatkan itu dari JavaScript. Nah, jadi eh, masuk kepada bagian menghitung total karyawan berdasarkan usia. Nah, jadi kan itu kan bagian yang ini. Jadi di sana itu for each item di mana indeks itu kita mengharap terlebih dahulu atau mengambil terlebih dahulu di situ indeks gaji. Nah, jadi ada if jika indeks gajinya itu besar sama dengan nol, maka dia akan ditambah dengan satu. Jadi kalau S itu bakal dibuat new gaji. Jadi dia membuat suatu parameter baru di mana namanya itu adalah item dan gaji dengan total satu. Nah, jadi data ganjil itu bakal di-post nanti ke Neo Ganjil. Nah, sini juga lalu menggunakan usia, data ganjil itu akan disortir A, B, di mana A diprediksi dari B. Nah, maka dia akan menutup dengan satu.
Jika A lebih besar dari B, maka dia akan memberi 1. Jika kita dapat menghitung presentasinya, dapat juga mensisipkan chart, misalnya kita butuh nama-nama itemnya atau nama total itemnya untuk pemberitahuan eh, keuangan di sini. Nah, jadi kita bakal mengharap satu persatu datanya. Jadi setelah itu kita dapat menampilkan chart JS-nya. Jadi kita tinggal memanggil saja gaji label sebagai total gaji background. Nah, chartnya itu 4/1 dan bertipe bar. Nah, sama juga di sini untuk menampilkan diagram yang sama dengan hasil yang diagram yang berbeda dengan hasil yang sama. Jadi ini menggunakan bar dan ini menggunakan pie. Oke, mungkin sekian Bang yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau mungkin kurang jelasnya saya dalam penyampaian kata-kata saya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.